Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dwi Ratnasari MPD dan Ibu Novianin Utami MPD serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Fasya Nur Fahria selaku moderator dan dibantu dengan rekan-rekan saya ada Anissa Ramadhani, Indah Khairul Rohmah, Liliana Nofridayasati, dan Dinar Febiana. Kami di sini akan memaparkan hasil pengembangan perangkat pembelajaran bioteknologi kelas 12 SMA dengan materi bioteknologi. Pengembangan perangkat ini merupakan bagian dari program perencanaan dan implementasi pembelajaran yang bertujuan menciptakan pembelajaran bermakna, kontekstual, dan membangun keterampilan abad ke-21 pada peserta didik. Adapun perangkat yang kami kembangkan mencakup yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), yang kedua, media pembelajaran, yang ketiga, lembar kerja peserta didik (LKPD), yang keempat, bahan ajar, dan yang kelima, instrumen penilaian. Setiap bagian akan dijelaskan secara terperinci oleh masing-masing anggota kelompok saya. Dan saya di sini akan memulai dengan bagian pertama yaitu RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang kami kembangkan didasarkan pada kurikulum 2013 edisi revisi dengan memadukan pendekatan saintifik, model Project Based Learning atau PJBL, serta metode pembelajaran partisipatif seperti diskusi, ceramah interaktif, dan gallery wall. Tujuan utama pembelajaran adalah agar siswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, menguraikan sejarah perkembangan, membedakan bioteknologi konvensional dan modern, mengelompokkan produk berdasarkan jenis dan peranannya di berbagai bidang, dan menyajikan produk hasil fermentasi melalui proyek kelompok. Pembelajaran dirancang dalam 2 pertemuan masing-masing berdurasi 2 kali 45 menit. Pertemuan pertama diawali dengan stimulus berupa video inspiratif yang mendorong siswa untuk melihat relevansi bioteknologi dalam kehidupan yang nyata, seperti kisah pengusaha keju dari Boyolali. Selanjutnya, guru membimbing diskusi eksploratif, membentuk kelompok, dan identifikasi produk bioteknologi konvensional melalui LKPD. Pertemuan kedua difokuskan pada kegiatan praktik dan presentasi hasil proyek. Setiap kelompok membawa produk hasil fermentasi seperti tempe, tape, atau yogurt yang dibuat secara mandiri di rumah berdasarkan paduan dalam LKPD. Produk tersebut dipamerkan dalam format gallery walk, di mana siswa juga menilai antar kelompok dengan lembar observasi menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. RPP ini juga memperhatikan penguatan profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, kemandirian, dan berpikir kritis. Dengan demikian, RPP tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap ilmiah siswa. Selanjutnya, rekan saya akan membahas tentang media ajar. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar. Jadi, bahan ajar ini kita buat tidak hanya mendukung pembelajaran, tetapi juga mendukung literasi siswa. Kami menyusun buku ajar bioteknologi yang sistematis dan lengkap. Buku ini dirancang tidak hanya sebagai pegangan guru, tetapi juga digunakan sebagai siswa untuk belajar mandiri. Buku ini diawali dengan glosarium, lalu ada identitas modul, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan deskripsi materi. Penjelasan tentang bioteknologi ini disajikan secara bertahap, dimulai dari definisi, prinsip dasar, sejarah, hingga perkembangan rekayasa genetik dan tokoh-tokoh ilmiah. Materinya tidak hanya naratif, tetapi diselingi dengan ilustrasi, tabel, dan contoh-contoh produk nyata. Siswa akan menemukan latihan soal, tugas proyek, rangkuman, penilaian diri, serta evaluasi akhir yang mengukur tercapainya kompetensi. Dengan buku ajar ini, siswa bisa lebih mudah memahami materi, terutama bagi yang gaya belajarnya visual dan verbal. Selain itu, buku ini juga mendorong pembelajaran yang kontekstual dan terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai media ajar yang telah kami kembangkan. Nah, untuk mendukung pembelajaran bioteknologi, kami menyusun media ajar digital yang interaktif dan visual. Media ini memuat poin-poin materi esensial dalam bentuk flipbook untuk membantu siswa dalam memahami topik dengan lebih baik. Materi yang pertama yang disajikan adalah definisi bioteknologi, yang ditekankan sebagai integrasi antara ilmu bioteknologi dan teknologi, dengan tujuan menciptakan produk dan jasa yang bermanfaat. Media kemudian menguraikan 6 prinsip dasar bioteknologi, yaitu yang pertama fermentasi, yang kedua analisis genetik, yang ketiga seleksi dan pemuliaan,
yang keempat analisis DNA, yang kelima kultur jaringan, dan yang terakhir rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Setelah itu kami menyajikan sejarah perkembangan bioteknologi, dimulai dari era Pasteur dengan fermentasi tradisional, era antibiotik dengan penemuan penisilin, hingga era modern yang ditandai dengan cloning dan terapi gen. Selanjutnya, media membahas jenis-jenis bioteknologi, yaitu konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional menggunakan organisme tanpa rekayasa genetik, contohnya tape, tempe, dan yogurt. Sementara bioteknologi modern menggunakan teknologi manipulasi genetik, seperti produksi insulin sintetis dan tanaman transgenik. Media ini juga menyajikan peranan bioteknologi dalam 3 bidang utama. Yang pertama, pangan, dengan fermentasi untuk makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, pertanian, dengan kultur jaringan dan tanaman transgenik. Yang ketiga, kesehatan dan lingkungan, seperti vaksin, antibiotik, dan bioremediasi. Dengan media ini, siswa bisa belajar dengan cara yang lebih menarik dan kontekstual. Tidak hanya teks, tetapi juga ilustrasi, gambar, dan video interaktif sebagai stimulus berpikir. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD yang kami susun berfungsi sebagai pedoman belajar aktif bagi siswa, mulai dari aktivitas pengamatan hingga proyek praktikum. LKPD ini menyatu erat dengan kegiatan FTP. Pada pertemuan pertama, LKPD berisi aktivitas awal berupa identifikasi produk bioteknologi dari lingkungan sekitar, termasuk gambar contoh produk bioteknologi, mikroorganisme yang terlibat, dan bahan baku yang digunakan. Siswa juga diminta menjawab pertanyaan relektif seperti keuntungan dan kerugian, serta perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern. Selain itu, LKPD mendorong siswa untuk merancang proyek pembuatan produk mulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, hingga pembahasan. Hal ini melatih perencanaan dan tanggung jawab siswa. Pada pertemuan kedua, siswa membawa produk mereka dan melakukan presentasi dalam format pameran. LKPD ini juga berfungsi sebagai lembar observasi produk antar kelompok. Ada indikator untuk menilai kreativitas, kebersihan, rasa, kualitas, serta sikap kerjasama. Melalui LKPD ini, pembelajaran benar-benar menggabungkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Aspek terakhir yang kami kembangkan adalah instrumen penilaian. Penilaian disusun agar mencakup 3 domain utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk aspek kognitif, soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda yang telah disesuaikan dengan indikator KD. Penilaian dilakukan secara online melalui Google Form. Materi yang diuji meliputi semua aspek dari definisi hingga dampak bioteknologi. Yang kedua, aspek afektif. Dinilai melalui observasi selama proses pembelajaran dengan memperhatikan sikap siswa dalam kerjasama, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Penilaian diri dan penilaian teman sejawat juga dilakukan menggunakan format yang telah disediakan di LKPD. Yang ketiga, aspek psikomotor. Dinilai melalui hasil proyek pembuatan produk bioteknologi. Penilaian ini menggunakan rubrik yang mencakup kreativitas, kualitas produk, dan cara presentasi saat galeri walk. Penilaian ini bersifat menyeluruh dan dirancang agar siswa tidak hanya dinilai dari hafalan materi, tapi juga dari proses berpikir, keterampilan, dan perilaku selama belajar. Baik, demikianlah paparan kami mengenai pengembangan perangkat pembelajaran bioteknologi untuk siswa kelas 12. Dengan adanya RPP, media belajar, LKPD, bahan ajar, dan instrumen penilaian yang saling mendukung, kami berharap perangkat ini dapat diterapkan secara nyata dan membantu siswa dalam memahami bioteknologi secara utuh, baik secara konsepsional maupun praktikal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga perangkat ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi proses pembelajaran yang lebih aktif dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.